Santa Teresa Avila TV, Soro Wajan Baru, Renungan Katolik Senin, 12 Mei 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 10 ayat 1-10. Yesus, pintu menuju keselamatan dan gembala yang baik, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes bab 10 ayat 9. Firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10 adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang dirinya sebagai gembala yang baik dan pintu menuju keselamatan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi barang siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Yesus melanjutkan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Maka Yesus berkata pula, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Perikop ini mengajarkan kita tentang Yesus sebagai pintu menuju keselamatan dan sebagai gembala yang baik. Yesus menggunakan gambaran gembala dan domba untuk menjelaskan hubungannya dengan para pengikutnya. Sebagai gembala yang baik, Yesus memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun mereka ke padang rumput yang hijau. Domba-domba mengenali suaranya dan mengikutinya, sedangkan mereka tidak mengikuti suara orang asing. Yesus juga menyebut dirinya sebagai pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat dan menemukan padang rumput yang melimpah. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berlimpah kepada domba-dombanya, sedangkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebagai umat Katolik, kita diajak untuk merenungkan makna Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat mengikutinya dengan setia. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Mengenali suara Yesus. Renungkan sejauh mana kita mengenali suara Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita memperhatikan bimbingan dan ajarannya melalui doa, kitab suci, dan sakramen-sakramen gereja? 2. Mengikuti Yesus dengan setia. Evaluasi sejauh mana kita mengikuti Yesus dengan setia. Apakah kita mengandalkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita dan hidup sesuai dengan ajarannya? 3. Masuk melalui pintu keselamatan. Bagaimana kita bisa masuk melalui pintu keselamatan yang adalah Yesus Kristus? Apakah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? 4. Mengalami hidup yang berlimpah. Renungkan bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berlimpah melalui Yesus. Apakah kita merasakan kasih dan kehadiran Yesus dalam hidup kita yang memberikan kita kehidupan yang berkelimpahan? 5. Menjadi saksi kasih Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam mengenali suara Yesus, mengikutinya dengan setia, dan mengalami hidup yang berlimpah dalam kasih-Nya. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, serta klik tanda lonceng dan like YouTube Rifai Alwan untuk inspirasi harian lainnya.